Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam dalam kita sanjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini bersifat tematik, di mana kita akan melanjutkan mengenai masalah sebab-sebab menyebarnya bid'ah. Ini kajian umum, kita akan coba bahas sedikit mengenai sebab-sebab menyebarnya bid'ah. Tidak diragukan lagi bahwa berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan yang lurus untuk terhindar dari jalan-jalan menyimpang yang berupa bid'ah dan penyimpangan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah. Karena jatuhnya seseorang ke dalam bid'ah dan penyimpangan sejatinya karena ia enggan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah sebab pokok dalam bid'ahan. Namun jika kita perinci lagi, ada beberapa sebab yang menjadi faktor utama tersebarnya bid'ah di tengah kaum muslimin. Yang pertama, jahil atau tidak paham, atau bisa dibilang bodoh terhadap hukum-hukum agama. Semakin jauh dari masa hidupnya Rasulullah SAW, ilmu semakin sedikit dari kejahilan sehingga semakin tersebar. Hal ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis At-Tirmidzi yang artinya, barang siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Dan sabda Nabi SAW yang lainnya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan seketika dari para hamba, namun Allah mencabutnya dengan wafatnya para ulama, hingga tidak tersisa satu orang alim pun. Manusia lalu mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ia ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, ia sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena tidak ada yang bisa meluruskan perbuatan bid'ah kecuali para ulama, yaitu orang-orang yang ilmu hukum agama dengan pemahaman yang sahih. Ketika para ulama sedikit jumlahnya atau tidak ada sama sekali, maka perbuatan bid'ah merajalela dan menyebar. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Orang yang enggan untuk mengikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebenarnya ia mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 50 yang artinya, maka jika mereka tidak menjawab seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka, dan barang siapa yang lebih besar, yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah. Kemudian di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya, dan dari Allah, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan menetapkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah atau membiarkannya sesat? Dan kebid'ahan merupakan bentuk mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, fanatik buta atau taklid. Ya, ini taklid apa? Taklid Kepada suatu pemikiran atau kepada tokoh.
sikap fanatik buta terhadap suatu pemikiran seperti kepada madhab, kepada prinsip organisasi, kepada tradisi, juga fanatik kepada tokoh tertentu seperti kepada ulama tertentu, kepada tokoh jihad tertentu, kepada nenek moyang ataupun kepada orang yang dianggap mulia. Ini dapat menghalangi seseorang untuk mengikuti dalil dan mengetahui kebenaran. Hal ini disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 130 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak menuntut sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Fanatik buta ini sebagaimana yang terjadi sekarang ini pada orang-orang sufi dan kuburiyun, pengagum kuburan, ketika mereka disampaikan dalil-dalil yang sahih dan diajak kepada kebenaran, mereka berhujjah dan berargumen dengan perkataan-perkataan tokoh-tokoh mereka, syekh-syekh mereka atau nenek-nenek moyang mereka. Yang keempat, meniru cara khas orang kafir atau tasyabbuh. Sikap meniru ciri khas orang kafir baik dari kalangan ulul jahiliyah, ahli jahiliyah, ahli kitab ataupun para penyembah berhala juga merupakan penyebab timbulnya banyak kebid'ahan. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan hal ini memiliki peran yang besar dalam terjadinya kebid'ahan. Rasulullah SAW bersabda, kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Ketika itu kami baru lepas dari kemusyrikan atau baru masuk Islam, dan orang-orang musyrik itu memiliki pohon yang dijadikan tempat i'tikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon tersebut dinamai Zatul Anwat. Kami pun lalu melewati sebuah pohon, maka kami berkata, wahai Rasulullah, jadikan kami Zatul Anwat sebagaimana orang musyrik juga punya Zatul Anwat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, itu adalah bagian dari kebiasaan jahiliyah. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Sungguh kalian telah akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa sikap meniru-niru kebiasaan orang kafir dan musyrik membuat sebagian Bani Israel dan para sahabat Nabi meminta sebuah permintaan yang buruk, yaitu meminta dibuatkan sesuatu yang bisa untuk diibadahi dan berkah di sana. Dan inilah yang terjadi di zaman ini, yaitu kebanyakan kaum muslimin meniru-niru kebiasaan orang kafir, kemudian diadopsi dalam kemasan Islam sehingga jadilah amalan-amalan yang bid'ah, dan bahkan sebagiannya menjerumuskan dalam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah kepada kita dan kaum muslimin secara umum agar senantiasa berjalan di jalan yang lurus dan terhindar dari jalan-jalan yang menyimpang. Alhamdulillah, tadi sudah kita jelaskan bagaimana sebab-sebabnya menyebarnya bid'ah, dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua, terutama umat Islam, yang sampai kita terjerumus di dalam sesuatu yang memang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan oleh karena itu, marilah kita terus tingkatkan untuk belajar, terutama belajar mengenai agama kita tentang agama Islam, baik itu tentang fikih, kemudian tentang tauhid atau apapun yang dimana itu meningkatkan kita kepada pengetahuan, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu yang menjadikan bid'ah ini yaitu yang pertama adalah jahil atau bodoh. Dan bodoh ini adalah karena ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita, karena kita tidak belajar, sehingga mudah sekali untuk mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, bagi saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian yang hadir, dan tentunya dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjalani ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.